Pengendara keluhkan kerusakan jembatan di kota Sarolangun yang sering sebabkan kemacetan. Ruas jalan lintas Sumatera di Jalan Jenderal Sudirman hingga Muara Bulian, Kabupaten Batanghari rusak berat. Bank Indonesia Perwakilan Jambi buka pelayanan penukaran uang di GOR Kota Baru Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 25 Maret 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, menjelang arus mudik Lebaran 1445 Hijriah, kondisi lantai pembatas jembatan utama yang melintasi kota Sarolangun rusak. Kondisi tersebut dikeluhkan para pengendara karena dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan pembatas dan ruas jalan di jembatan Sri Pelayang, Kelurahan Sarolangun, Kembang menuju kota Jambi, hingga kini tak kunjung diperbaiki. Kerusakan jalan ini berpotensi membahayakan para pengguna jalan, terutama saat malam hari. Salah seorang warga kota Sarolangun, Edi, mengatakan kerusakan lantai jembatan yang mencapai setengah meter dan berair membuat pengendara terpaksa mengambil sisi jalan berlawanan. Jika suasana jalan ramai, dipastikan akan terjadi antrian kendaraan. Karena terlalu banyak lubang-lubang yang bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi malam hari. Kalau suasana agak gelap, itu lubang itu nggak nampak. Bisa rawan untuk kecelakaan. Penyebab kerusakan jalan di atas jembatan diduga karena banyaknya kendaraan bermuatan berat yang melintas. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan itu demi kelancaran arus mudik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagian ruas jalan penghubung antar desa rusak parah pasca terendam banjir. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga di Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Jalan kabupaten penghubung antar desa, tepatnya di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, rusak pasca 3 bulan terendam banjir. Terlihat bagian aspal yang terkelupas terbawa arus dan banyak lubang dengan kedalaman bervariasi di sepanjang jalan. Kondisi tersebut membuat para pengguna jalan harus mengurangi kecepatan kendaraannya. Selain untuk mengurangi resiko kerusakan terhadap kendaraan, warga juga harus berhati-hati terhadap potensi kecelakaan. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan yang rusak karena jalan ini menjadi akses satu-satunya warga di 3 desa menuju kota, seperti Desa Dusun Mudo, Sekumbung, dan Desa Rukam. Badannya. Oh, waktu banjir ya? Iya lah. Motor di sana kalau motor on di Semudo kan. Aspal rusak juga. Mana yang dapatnya? Itu jangan di mana. Sebelumnya, jalan tersebut tidak bisa diakses kendaraan karena diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Luapan air Sungai Batanghari selain merusak badan jalan, juga berdampak buruk terhadap lahan pertanian milik petani yang dipenuhi dengan lumpur. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kondisi ruas jalan lintas Sumatera di Kabupaten Batanghari saat ini juga mengalami kerusakan. Kerusakan jalan itu turut menjadi keluhan pengendara yang sangat mengharapkan adanya upaya perbaikan dari pemerintah. Ruas jalan lintas Sumatera, tepatnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian hingga Desa Kilangan, Kabupaten Batanghari, rusak berat. Bahkan jalan yang berstatuskan jalan provinsi ini belum mendapatkan penanganan dan perbaikan dari pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa titik di ruas jalan banyak terdapat lubang dengan ukuran kecil hingga sedang di badan jalan. Kerusakan jalan itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati dan mengurangi laju kendaraan. Salah seorang sopir angkutan barang, Edi Hartanto, mengaku kecewa atas sikap pemerintah provinsi yang lambat dalam melakukan perbaikan jalan lintas tersebut. Apabila persoalan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan jalan rusak akan semakin bertambah.
Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan setempat karena pajak kami selalu bayar. Apabila kami keterlambatan pajak, kami selalu bayar. Untuk itu kami mengharapkan untuk pemerintahan setempat untuk segera bisa melaporkan ini jalan ini. Edi Hartanto berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat bertindak cepat melakukan perbaikan ruas jalan lintas Sumatera ini agar arus lalu lintas tidak terganggu dan menimbulkan kemacetan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Perbaikan jalan rusak di sejumlah wilayah Provinsi Jambi telah dilakukan. Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selanjutnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Bagaimana kesiapan jalan nasional untuk menyambut arus mudik? Oke, baik. Terima kasih dapat saya laporkan bahwa untuk saat ini perbaikan jalan rusak di sejumlah titik ruas jalan Provinsi Jambi sudah mulai diperbaiki oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jambi. Perbaikan jalan nasional ini dilakukan dengan dua skema, yakni dengan kontraktual dan swakelola. Kemudian juga pekerjaan dilakukan dengan penambalan maupun penutupan lubang-lubang yang dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas saat mudik nanti. Dapat saya laporkan juga bahwa Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jambi, Ibnu Kurniawan, menyebutkan bahwa pekerjaan jalan rusak ini sudah dilakukan secara menyeluruh di kabupaten kota di Provinsi Jambi. Salah satunya juga ada di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Dua kabupaten ini merupakan daerah yang paling banyak lubang, sehingga pekerjaan sudah mulai dilakukan sejak dini. Kemudian juga dapat saya laporkan bahwa untuk di Kota Jambi sudah mulai dilakukan pekerjaan di jalan-jalan pusat kota, sehingga ditargetkan pada sebelum arus mudik nanti pekerjaan jalan sudah bisa selesai dan bisa dilalui oleh masyarakat. Demikian, kembali ke studio. Baik Joko, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, beralih ke informasi lainnya, saudara. Penghentian uji coba angkutan batubara dijalankan umum untuk rute Sarolangun menuju TUKS di Batanghari akan dilakukan oleh Pemprov Jambi hingga selesainya Lebaran 1445 Hijriah. Belum bisa kembali dibuka karena faktor ketidaksiapan. Penghentian uji coba angkutan batubara beroperasi di jalanan umum khususnya untuk rute Sarolangun menuju TUKS di Batanghari akan dilakukan pemerintah Provinsi Jambi hingga selesainya Lebaran Idul Fitri. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu meminta pemilik izin usaha pertambangan serta pemilik TUKS maupun pihak transportir untuk memastikan kesiapan pelaksanaan operasional. Prinsip-prinsip pembukaan jalur darat yang tidak boleh menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi penekanan penting yang harus dijamin oleh para pihak tersebut. Untuk itu, Pemprov mendorong para pengusaha tambang hingga TUKS untuk terlebih dahulu membenahi dan mematangkan alur distribusi agar tidak kembali memunculkan kemacetan. Keputusan pembukaan uji coba operasional angkutan batubara melalui jalanan umum akan dilakukan setelah seluruh aspek dinilai benar-benar siap sehingga tidak merugikan banyak pihak. Jika dinilai masih tidak siap, pembukaan uji coba jalanan umum untuk angkutan batubara belum bisa dilakukan pemerintah. Agar memastikan pelabuhannya bagus, layak, dan tidak menimbulkan kemacetan. Nah, ini kita sekarang membahas, sementara stop dulu sambil mereka perbaiki tonase pelabuhan yang mereka akan lewati tadi, ya kan? Nah, kita ini memang dinamikanya luar biasa. Satu sisi kita juga harus memenuhi kuota kebutuhan PLN yang merupakan badan usaha milik negara yang harus kita operasikan untuk penerbangan kita. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah menghentikan pembukaan jalanan umum untuk aktivitas angkutan batubara jalur Sarolangun Batanghari sejak 14 Maret lalu karena menyebabkan kemacetan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bank Indonesia Perwakilan Jambi menggelar penukaran uang di GOR Kota Baru Jambi. Pada kegiatan tersebut, Bank Indonesia menyediakan uang senilai 400 juta rupiah setiap hari untuk masyarakat yang ingin menukarkan pecahan uang.
Menjelang perayaan Idul Fitri, Bank Indonesia mengadakan penukaran pecahan uang di Gor Kota Baru Jambi mulai Senin siang tadi. Dengan menggunakan mobil uang khas keliling, ratusan masyarakat antusias mengikuti penukaran uang. Asisten Administrator Perkasa Bank Indonesia, Gilang, mengatakan kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan jelang perayaan Idul Fitri. 400 juta rupiah disediakan pada kegiatan ini. Uang itu dapat ditukar dengan dua cara. Pertama, mendaftar melalui aplikasi, dan kedua dapat ditukar kepada 100 orang pertama yang hadir langsung ke lokasi Gor Kota Baru Jambi. Nantinya masyarakat dapat menukar uang maksimal 4 juta rupiah. Dengan pecahan uang mulai dari 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 hingga 1.000. Penukaran uang hari ini sudah kita mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 4 April. Lokasinya kita adakan di satu titik saja tahun ini, yaitu di Gor Kota Baru. Untuk penukaran kita akan sediakan 100 orang yang menggunakan aplikasi pintar. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan Bank Indonesia Jambi hingga beberapa hari ke depan di Gor Kota Baru Jambi, dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Satpol PP Muaro Bungo amankan 9 anak pang yang sering meresahkan pembeli di pasar. Sebelum diserahkan ke Dinas Sosial, anak pang ini diberi pengarahan oleh Dinas Satpol PP agar tidak meresahkan masyarakat. 9 orang anak jalanan dan pang kembali diamankan oleh Satpol PP. Anak pang yang sering meresahkan masyarakat ini diamankan di tempat yang berbeda, yakni di kawasan sekitar Pasar Bawah, tepatnya di lokasi Taman Semagor Pasar Muara Bungo dan perempatan Lampu Merah. Kasatpol PP melalui Kasih Trantibun Ikhwansa mengatakan pihaknya telah berulang kali mengamankan anak jalanan yang berasal dari luar Kabupaten Bungo ini. Penangkapan anak jalanan itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan dan perilaku mereka. Pasar Semagor, tempat yang kalau mereka kami sisir kosong, terus kami dapat di jalan-jalan tadi karena ini mereka sudah meresahkan. Kami sudah sering menghimbau kepada mereka, tampaknya apa yang kami himbau tidak ada terancaman. Banyaknya laporan masyarakat karena masyarakat masih terganggu selama di bulan suci Ramadan ini karena mereka meresahkan. Mereka meminta dengan agak kekerasan. Kalau tidak dikasih mereka akan melakukan kekerasan. Sebelum diserahkan ke Dinas Sosial, anak pang ini didata dan diberikan pengarahan oleh Satpol PP agar tidak meresahkan masyarakat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait penerapan guru psikologi di seluruh pondok pesantren di Provinsi Jambi. Penerapan guru psikologi tersebut dilakukan pasca insiden pemukulan hingga meninggalnya seorang santri oleh 2 orang seniornya. Itu yang membuat butuh waktu yang dalam. Pasca insiden pemukulan hingga meninggalnya seorang santri Airul Harahap oleh 2 orang senior di salah satu pondok pesantren Kabupaten Tebo, pemerintah Provinsi Jambi akan mengevaluasi sistem pendidikan seluruh pondok pesantren. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kasus serupa hingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Gubernur Al-Haris mengatakan sangat menyayangkan dan prihatin atas insiden tersebut, terlebih terjadi di lingkungan pondok pesantren. Untuk memastikan hal itu tidak terulang kembali, pemerintah Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan pihak Kemenak agar seluruh ponpes di Jambi memiliki guru psikologi. Al-Haris menilai keberadaan guru psikologi penting untuk mengawasi jika ada anak yang berperilaku tidak wajar agar tidak melakukan aksi serupa. Saya sudah cek itu. Jadi kasus santri itu kan sudah lama juga dan sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Bahkan sudah ada tersangka. Nah ini kan ada santri kita yang kalap sehingga dia tega membunuh. Nah kita prihatin, saya prihatin betul itu karena ketika di kalangan santri begitu. Nah ini yang ke depan saya kira memang sistem pendidikan di pondok pesantren. Sebelumnya, seorang santri di salah satu pondok pesantren Kabupaten Tebo meninggal dunia. 2 orang pelaku diamankan pada kasus ini.
Kedua pelaku yang juga merupakan kakak senior korban nekat menghabisi nyawa korban karena persoalan hutang Rp10.000. Pelaku tidak terima, korban menagih hutang tersebut dan menghabisi nyawa korban dengan menggunakan balok kayu. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih informasi lainnya, Saudara, gugatan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada oleh sejumlah kepala daerah terpilih tahun 2020 akhirnya diputuskan MK dan dikabulkan sebagian. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pilkada tentang pemotongan masa jabatan kepala daerah terpilih tahun 2020 yang kemudian dikabulkan sebagian, Gubernur Jambi Al-Haris yang merupakan salah satu penggugat mengaku cukup puas terhadap hasil putusan MK tersebut. Gubernur mengatakan, meskipun permohonan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk dilakukan dalam 2 tahap, yakni pada tahun 2024 dan 2025 ditolak, putusan MK sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam putusan itu, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat menjabat sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024, sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan. Keputusan ini sesuai dengan harapan para kepala daerah terpilih tahun 2020 agar masa jabatannya tidak terbuang sia-sia hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024. Al-Haris menekankan keputusan MK telah memberikan keadilan bagi para kepala daerah terpilih 2020 untuk menyelesaikan visi misi pembangunan daerah dengan baik. Kami ini masih 5 tahun lagi, 5 tahun waktunya. Kalau harus PJ masuk di Januari, saya kira itulah keadilan, ya kan? Masa kita masih ada ruang waktu 5 tahun, masa sudah ada PJ, kan tidak etis sebetulnya. Maka kita ajukan gugatan, kita berharap ya paling tidak kami itu habis jabatannya sampai dilantik untuk terpilih. Gugatan Undang-Undang Pilkada diupayakan sejumlah kepala daerah untuk memberikan kesetaraan periodisasi 5 tahun jabatan bagi 270 kepala daerah yang terpilih tahun 2020. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya sejumlah harga kebutuhan pangan masyarakat di Batanghari berangsur normal. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Harga telur ayam ras di tingkat peternak Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan drastis. Kenaikan harga disebabkan meningkatnya permintaan telur selama bulan Ramadan. Harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci terpantau mengalami kenaikan. Saat ini harga telur ayam ras di tingkat peternak mencapai Rp25.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir, yang dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat. Sementara produksi telur ayam ras milik peternak kini mulai berkurang. Seorang peternak ayam petelur, Marjusan, mengatakan selama bulan Ramadan, pihaknya kewalahan memenuhi tingginya permintaan konsumen. Menurutnya, berdasarkan pengalaman tahun 2023 lalu, harga akan terus naik hingga sepekan pasca Idul Fitri. Alhamdulillah ada kenaikan harga telur, itu agak menguntungkan. Di atas 25. Untuk ayam segini belum mencukupi untuk masyarakat sekitar sini. Marjusan juga menyampaikan, selain karena tingginya permintaan, kenaikan harga telur juga dipicu oleh masih tingginya harga pakan, sehingga peternak harus menyesuaikan harga agar tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga telur ayam ras di tingkat peternak Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan dan naiknya harga ini dipicu oleh meningkatnya permintaan dari konsumen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang saat ini berada di Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan Pasroni, bagaimana perkembangan harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci hingga sore hari ini? Baik, terima kasih Amsol. Dapat saya laporkan, harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci saat ini terpantau mengalami kenaikan, di mana saat ini harga telur ayam ras di tingkat peternak dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Kenaikan harga telur dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan Ramadan. Sementara produksi telur milik peternak, ayam petelur milik peternak sementara ini mulai berkurang. Situasi ini mendatangkan keuntungan tersendiri bagi sejumlah peternak di Kabupaten Kerinci, terutama yang berada di Kecamatan Gunung Kerinci, di mana dalam satu hari mereka mampu menjual hingga 400 kg telur, dan mereka juga mampu meraup keuntungan hingga jutaan dan bahkan sampai puluhan juta rupiah. Kenaikan harga menurut keterangan dari peternak, kenaikan harga ini akan diprediksi akan terus terjadi seiring dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan pengalaman mereka pada tahun lalu, harga akan kembali turun sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Amsol. Ya, bagaimana tanggapan dari para pembeli dengan naiknya harga telur ayam ini, mengingat memang telur ayam ini juga dibutuhkan untuk membuat kue, terutama jelang Idul Fitri nanti? Nah, adapun tanggapan dari masyarakat terkait dengan kenaikan harga telur, tentunya mereka terpaksa harus membeli telur ini dengan harga yang cukup tinggi, dikarenakan kebutuhan mereka baik dalam bulan Ramadan maupun di Hari Raya Idul Fitri mendatang, ini sangat penting baik untuk membuat kue maupun aneka makanan lainnya. Amso. Ya, ada upaya campur tangan dari pemerintah untuk menstabilkan harga telur ayam di Kabupaten Kerinci? Nah, kami juga mendapatkan konfirmasi bahwa untuk menstabilkan harga telur, untuk saat ini memang belum ada langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Namun, ke depan jika memang harga telur ini tidak dapat dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan mendatangkan telur ayam dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Amsol. Ya, baik. Terima kasih Ilwan Pasroni atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski harga bahan pangan di Kabupaten Batanghari sudah berangsur normal, namun kondisi ini belum menjamin stabilitas harga akan bertahan hingga mendekati Idul Fitri nanti. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Kabupaten Batanghari yang sempat melambung tinggi kini berangsur turun dan kembali normal. Seperti harga cabai keriting merah yang sempat dijual Rp80.000 per kilogram, kini sudah berangsur turun dan dijual Rp40.000. Harga cabai rawit hijau kini rata-rata dijual berkisar Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Edi Sabara mengatakan penurunan harga ini terjadi karena pasokan barang yang sudah mencukupi serta mampu memenuhi semua permintaan konsumen. Kendati demikian, stabilitas harga ini belum dapat dipastikan akan bertahan hingga mendekati Lebaran Idul Fitri. Mengingat permintaan konsumen terhadap bahan pokok menjelang Lebaran meningkat tajam. Harga seminggu menjelang Lebaran itu ya biasa ya, kadang-kadang di pasar itu kan permainan para pedagang itu seringkali terjadi itu. Namun ya untuk saat ini kita terus mencoba untuk antisipasi agar jangan itu terjadi. Salah satunya yaitu seperti sidak pasar segala macam kan. Mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah kabupaten tetap melakukan sidak ke tingkat pedagang di pasar guna menjamin ketersediaan pangan mencukupi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Setelah menetapkan kebijakan relaksasi harga beras, Badan Pangan Nasional menilai harga beras premium di wilayah Provinsi Jambi mulai berangsur stabil. Badan Pangan Nasional menilai harga komoditas beras di wilayah Provinsi Jambi mulai berangsur stabil setelah ikut mengalami lonjakan secara nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwiknyo mengatakan, kebijakan relaksasi komoditas beras yang dilakukan pemerintah pusat efektif untuk menjaga stabilisasi harga beras. Menaikkan harga eceran tertinggi atau head beras premium sebesar Rp1.000 hingga menjadi Rp15.400 per kilogram dinilai berhasil dengan baik untuk mengendalikan harga. Kebijakan relaksasi yang dilakukan untuk meringankan beban Bulog, pihak retail maupun pengecer berdampak positif untuk stabilisasi harga beras premium di pasaran. Di Provinsi Jambi, khususnya di pasar tradisional Angso Duo, Kota Jambi, harga beras premium berada di angka Rp15.000 per kilogram. Harga tersebut jauh lebih murah dari head baru beras premium yang sudah ditetapkan pemerintah. Badan Pangan Nasional itu memberikan namanya relaksasi untuk beras premium. Orang sini katanya suka beras premium, ya kan Pak? Nah harganya itu tidak bisa dikasihan retail, kasihan Bulog, kasihan pengecer. Makanya harga eceran tertingginya dinaikkan 1.000. Nah dengan dinaikkan 1.000 menjadi Rp15.400. Bapanas menjamin ketersediaan komoditas beras untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 1.972 warga terserang penyakit dampak dari banjir yang terjadi 3 bulan terakhir. Umumnya warga terserang penyakit ispa dan gatal pada kulit. Dampak banjir yang terjadi di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Jaluko, Sekernan, Marosebo, Taman Rajo, Kumpe Ulu, dan Kumpe, 3 bulan lalu berdampak pada kesehatan warga. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan setempat, ada 1.972 kasus yang ditangani puskesmas sepanjang banjir menggenangi pemukiman warga. Dari ribuan kasus tersebut, tertinggi penyakit ispa yang mencapai 632 kasus, hipertensi 179 kasus, diare 109 kasus, dan sisanya merupakan penyakit gatal-gatal, rematik, dan sejumlah penyakit lainnya. Asma juga karena pengaruh alergi dingin juga muncul di berapa kasus 47 kasus asma. Ada juga penyakit sendi juga, kalau orang lagi banyak berendam air kan banyak dikeluhkan sendinya pada ngilu-ngilu sakit, itu juga ada dicatat, dilaporkan oleh beberapa puskesmas kita. Kadis Kesehatan Muaro Jambi, Afifuddin mengatakan, dari ribuan kasus yang ditemukan, semuanya ditangani dengan baik oleh pihak puskesmas. Dampak buruk terhadap kesehatan akibat banjir, semua pasien dinyatakan sembuh, tidak ada korban jiwa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 2 orang rekanan Bank Jambi ajukan kasasi atau banding ke Mahkamah Agung. Banding itu dilakukan para terpidana untuk meminta permohonan pengurangan masa tahanan dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Jambi. 2 orang terpidana rekanan Bank Jambi mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan perkara tindak pidana korupsi medium term note di Bank Jambi. Kasasi ini dilakukan guna meminta permohonan pengurangan masa tahanan dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang lebih berat dari vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Dari amar putusan itu, Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan hukuman terpidana Dadang Suryanto 13 tahun kurungan penjara atau naik 4 tahun dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan 9 tahun kurungan penjara. Sementara itu untuk terpidana Andri Irfandi, Pengadilan Tinggi memutuskan hukuman dipidana tetap di 13 tahun kurungan penjara atau sama dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jambi. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani membenarkan adanya upaya banding yang dilakukan terdakwa. Jaksa Kejati Jambi akan merespon banding itu dengan menyiapkan berkas terdakwa untuk dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Berita terupdate terkait penanganan perkara korupsi Bank Jambi,
Dua orang terdakwa yaitu Dadang Suryanto dan Andi Irfandi telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jambi, di mana untuk Dadang Suryanto sendiri sebelumnya di Pengadilan Negeri divonis 9 tahun, namun putusan PT menjadi 13 tahun. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan 4 orang tersangka tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note MTN PT San Prima Nusantara, pembiayaan Bank Daerah Jambi tahun 2017-2018. Pada kasus yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi ini, ditafsir merugikan negara mencapai 310 miliar rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin meluncurkan Mall Pelayanan Publik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, penjabat Bupati Merangin Mukti meluncurkan pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik. PJ Bupati Merangin Mukti meluncurkan pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Merangin, bertempat di bagian depan kantor DPM PT SPTK. Mukti menjelaskan Mall Pelayanan Publik merupakan suatu terobosan dari agenda reformasi birokrasi nasional. Kehadiran MPP untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman menjadi kebutuhan utama masyarakat. Mukti mengatakan MPP Merangin menghadirkan 15 unit pelayanan publik dengan 65 jenis pelayanan. Mukti berharap dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh elemen masyarakat dalam proses kepengurusan dokumen perizinan dan non-perizinan maupun pelayanan publik lainnya. Dengan memotong jalur birokrasi dalam kepengurusan dapat terbangun sebuah sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pungutan liar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Di semua urusan mudah buat terfokus di sini. Kalau dulu mau ngurus di sini satu, pergi lagi ke situ, sehingga habis waktu masyarakat. Ya kan? Sekarang sudah ada terpusat di sini. Urus KTP, apalagi izin usaha, praktek dokter semua lengkap. Kemudian perbankan sudah bisa diintegrasi. Tinggal lagi mensosialisasikan ke masyarakat. Karena masyarakat ini luas sekali, lalu harus memang sosialisasinya. Kalau bisa memang sampai ke tingkat desa nanti. Anggota DPRD Merangin, As'ari El Wakas menyampaikan, pihak legislatif mendukung keberadaan Mall Pelayanan Publik sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah. Mall Pelayanan Publik hadir untuk memberi kemudahan dengan konsep menyatukan seluruh jenis pelayanan yang ada di suatu daerah ke dalam satu tempat dan sistem. Kita DPRD pertama mensupport dari kegiatan ini dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini memangkas birokrasi. Nah, makanya kita nanti kekurangan-kekurangan akan kita bantu nanti di pembahasan perubahan. Masih ada yang perlu kita lengkapi sehingga standar nanti sudah betul-betul memenuhi daripada standar ditentukan. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Launching. Saudara, Pemkab Muaro Jambi telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menetapkan besaran pembayaran zakat fitrah tahun 2024. Penetapan itu dilakukan setelah dilakukannya rapat koordinasi dan meninjau langsung harga beras di sejumlah pasar di Kota Jambi.
Kantor Kementerian Agama Kota Jambi menetapkan besaran pembayaran zakat fitrah tahun 1445 Hijriah setelah dilakukan rapat koordinasi bersama MUI, pemerintah Kota Jambi dan Basnas. Besaran zakat fitrah itu juga ditetapkan berdasarkan harga beras di pasaran. Zakat fitrah yang ditunaikan dengan uang tertinggi Rp54.400, menengah Rp48.000 dan terendah Rp36.800. Sementara pembayaran dengan beras seberat 2,8 kg. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Rahman mengatakan pembayaran zakat fitrah pada tahun ini naik jika dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu berdasarkan harga jual beras di pasaran. Rahman menghimbau kepada seluruh perangkat RT di Kota Jambi untuk dapat memberikan informasi besaran zakat fitrah ke masyarakat. Masyarakat telah dapat membayarkan zakat fitrahnya ke Badan Amil Zakat hingga malam Idul Fitri. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Basnas, Kantor Kemenak dan MUI telah menetapkan pembayaran zakat fitrah untuk tahun ini. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang tertinggi Rp48.000 atau beras seberat 2,5 kg. Berdasarkan hasil muzakarah antara Pemkab Muaro Jambi bersama Basnas, Kantor Kemenak dan MUI, besaran zakat fitrah pada tahun ini ditetapkan sesuai dengan harga beras di pasar. Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan, berdasarkan musyawarah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis serta peraturan Kemenak, pembayaran zakat fitrah dapat dilaksanakan dengan bahan pokok makanan, yakni beras yang dikonsumsi sehari-hari seberat 2,5 kg. Sementara pembayaran zakat fitrah dengan uang tertinggi senilai Rp48.000, menengah Rp43.000 dan terendah Rp38.000. Penerimaan zakat fitrah ini sesuai dengan Asal 8, ada fakir, ada miskin, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada gharim. Untuk penerimaan zakat fitrah buka jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Pembayaran zakat fitrah dianjurkan dapat ditunaikan pada awal Ramadan agar zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat dengan optimal kepada para penerima zakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kemenak, Basnas, Ulama, dan Ormas telah melaksanakan rapat penentuan besaran zakat fitrah 1445 Hijriah. Besaran zakat fitrah tertinggi Rp35.000 dan terendah Rp25.000. Besaran zakat fitrah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun ini telah ditetapkan dengan melibatkan pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Basnas, Dinas Perindak, Kesra Setda, serta Kepala KUA Sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabak Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taufik Hidayat mengatakan, jika pembayaran zakat fitrah dengan bahan makanan pokok, kualitas bahan makanan pokok yang dijadikan zakat fitrah minimal sama dengan yang dimakan sehari-hari, yakni berupa beras dengan takaran 1 sya' atau sama dengan 2,5 kg per orang. Pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dalam bentuk uang, tertinggi Rp45.000, menengah Rp37.500 dan terendah Rp30.000 per orang. Penetapan tersebut mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian Peraturan Basnas RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta keputusan Ketua Basnas Provinsi Jambi tahun 2022. Besaran zakat fitrah itu ada tiga bagian. Yang terendah itu 30.000 dengan tentunya dengan beras 2,5 kilo. Kemudian yang sedang itu 37,5. Nah, yang tinggi itu 45.000. Nah, harapan kami tentunya ini mohon sama-sama kita sosialisasikanlah kepada masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Timur. Dengan adanya penetapan zakat fitrah ini, diharapkan masyarakat dapat segera menunaikan kewajibannya ke amil zakat sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama serta Basnas juga telah menetapkan besaran zakat fitrah tertinggi Rp45.000 per orang. Berdasarkan hasil muzakarah antara Pemkab Muaro Jambi bersama Basnas, Kantor Kemenak dan MUI, besaran zakat fitrah pada tahun ini ditetapkan sesuai dengan harga beras di pasar. Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan, berdasarkan musyawarah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis serta peraturan Kemenak, pembayaran zakat fitrah dapat dilaksanakan dengan bahan pokok makanan, yakni beras yang dikonsumsi sehari-hari seberat 2,5 kg. Sementara pembayaran zakat fitrah dengan uang tertinggi senilai Rp48.000, menengah Rp43.000 dan terendah Rp38.000. Pembayaran zakat fitrah dianjurkan dapat ditunaikan pada awal Ramadan agar zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat dengan optimal kepada para penerima zakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Mirsa, lemang satu dari beragam menu andalan berbuka yang diburu pembeli di Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Di Pasar Beduk, Pasar Baru Bangko, rata-rata pedagang dapat menjual lemang hingga 15 batang per hari. Lemang merupakan kuliner tradisional Nusantara yang sudah ada sejak dulu. Takjil yang terbuat dari beras ketan dan dibakar dengan bambu muda ini dijajakan hampir di sepanjang jalan Pasar Beduk, Pasar Baru Bangko. Seorang pedagang, si M, mengatakan permintaan lemang selama bulan Ramadan cukup meningkat untuk menu buka puasa. Dalam satu hari, ia bisa menjual 15 batang lemang dengan harga yang bervariasi. Untuk ukuran besar Rp50.000 dan ukuran kecil Rp40.000. Selain bisa dibeli per batang, lemang juga bisa dibeli dengan harga satuan Rp5.000 per potong. Alhamdulillah rame. Sehari habis berapa, Bu? Habis 15 batang. 15 batang itu berapa banyak, Bu? 5 kantang. 5 kantang. Ya. Sebagian pedagang memprediksi saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, permintaan lemang akan semakin meningkat. Lemang menjadi sajian berbuka yang disantap dengan kelapa parut atau durian. Apalagi saat ini telah berlangsung musim durian, warga pun mudah menemui penjual durian di pinggir jalan di Kota Bangko. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.